Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi mengenai transposable element. Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada transposable genetic element, yang kedua ada ketidakstabilan genetik dan penemuan elemen transposable, yang ketiga ada transposable element dalam bakteri, yang keempat ada kepentingan medis dari transposon bakteri, dan yang kelima itu ada elemen transposon pada eukaryot. Pengertian transposable elemen genetik atau transposon. Nah, transposon ini adalah DNA yang dengan sendirinya dapat berpindah-pindah tempat atau berpindah-pindah posisinya, di mana transposon dapat berpindah-pindah tempat pada satu molekul DNA atau pada satu kromosom. Dapat juga berpindah-pindah dari suatu kromosom ke kromosom lainnya, dan dari satu molekul DNA ke molekul DNA lainnya. Kemampuan untuk berpindah-pindah tempat dengan sendirinya, maka transposon disebut juga dengan nama elemen loncat. Selanjutnya itu ada ketidakstabilan genetik dan penemuan elemen transposable. Nah, elemen transposable ini pertama kali ditemukan oleh B. McClintock melalui hasil analisis beliau terhadap ketidakstabilan genetik pada jagung. Nah, pada percobaannya, McClintock ini menggunakan penanda untuk mengontrol penyimpanan pigmentasi dalam aliran ini lapisan terluar pada sel, yaitu alel locus C di lengan pendek kromosom 9. McClintock menyilangkan individu betina dengan alel CC dan jantan dengan alel C1C1. Nah, McClintock ini menemukan bahwa bulir yang berwarna itu atau butir yang berwarna itu terjadi karena pecahan di lokasi tertentu pada kromosom 9 dan menamakan faktor penyebab pecahnya kromosom tersebut sebagai faktor DS. Faktor DS ini harus diaktifasi oleh faktor lain bernama AC. Nah, jadi DS ini tidak bisa aktif, melainkan dia harus diaktifkan oleh si AC. Nah, baik AC maupun DS ini sama-sama merupakan anggota dari elemen transposable. Nah, di mana keduanya ini dapat masuk ke lokasi berbeda dalam kromosom dan gen tertentu, sehingga fungsi gen tersebut berubah atau hilang sama sekali. AC dapat mengaktifkan diri sendiri atau disebut dengan autonom, sedangkan si DS ini tidak dapat mengaktifkan diri sendiri, melainkan dia harus diaktifkan oleh si AC, atau dia dapat disebut dengan non-autonom. Selanjutnya ada elemen transposable pada bakteri. Elemen transposable pada bakteri ini yang paling sederhana adalah rangkaian insersi atau disebut juga dengan elemen IS. Nah, elemen IS ini merupakan elemen yang terorganisasi secara kompak. Biasanya merupakan urutan sandi tunggal dengan urutan yang sama atau hampir sama dan pendek pada kedua ujungnya. Ketika elemen IS masuk ke dalam kromosom atau plasmid, elemen ini membuat duplikat dari urutan lokasi insersi atau elemen IS tadi. Hasil pengkopian dari duplikasi terletak pada masing-masing sisi dari elemen tersebut dan disebut sebagai duplikasi lokasi target. Elemen IS kemudian memediasi atau menyelesaikan proses ini dengan integrasi atau pembauran episom ke dalam kromosom bakteri. Di sini ada 3 tipe plasmid bakteri yang sudah dipelajari secara mendalam. Yang pertama itu ada F dan F aksen plasmid, yaitu faktor fertilitas konjugasi. Yang kedua itu ada R plasmid, disebut juga RTF atau resistant transfer factor plasmid, yang membawa beberapa gen atau resistensi terhadap antibiotik atau obat antibiotik yang lain. Yang ketiga itu ada COL plasmid yang disebut juga dengan kolisinogenik plasmid yang mengkode untuk kolisin protein yang membunuh secara sensitif sel E. coli tadi. Selanjutnya, kepentingan medis transposable pada bakteri. Bakteri ini adalah mikroorganisme bersel tunggal yang ditemukan di seluruh bagian dalam maupun luar tubuh. Nah, tidak semua bakteri itu berbahaya, bahkan ada yang benar-benar membantu. Contohnya itu bakteri yang hidup di dalam usus. Sementara bakteri jahat juga banyak tersebar dan
dapat menyebabkan beberapa penyakit. Kita dapat menandai suatu strain bakteri atau kumpulan-kumpulan sel bakteri dengan menyisipkan gen resistensi atau gen yang melawan bakteri dengan atau melalui suatu antibiotik. Selanjutnya, transposon pada eukariot. Transposon pada eukariot ini terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama itu elemen transposable pada hias. Hias ini adalah kamer. Nah, kamer ini membawa 35 salinan elemen transposable yang disebut dengan TY dalam genom haploidnya. Nah, organisasi genetik pada TY ini mirip dengan retrovirus eukariot. Yang kedua itu elemen transposable pada jagung. Nah, keluarga ACDS dari jagung awalnya ditemukan oleh MC Klimtok yang sudah dibahas di awal. Struktur yang paling menarik pada sekuennya dengan 11 nukleotida berulang dengan orientasi berkebalikan yang disebut inverted terminal repeat. Elemen AC bersifat identik sedangkan DS bersifat heterogen. Selanjutnya itu elemen SPM dan DSPM. Elemen otonom disebut SPM dan elemen non-otonom disebut DSPM. Elemen SPM adalah pasang nukleotida yang panjangnya 8.287 termasuk 15 pasang nukleotida yang akan kembali ke terminal. Ketika elemen SPM dan DSPM disisipkan ke dalam kromosom, terbentuklah situs target pasangan nukleotida. Elemen DSPM lebih kecil daripada elemen SPM karena pada DSPM terdapat sekuen atau struktur DNA yang telah dihapus. Selanjutnya, transposom Drosophila. Transposom Drosophila ini sebagian besar terdiri dari elemen yang menyerupai retrovirus atau pterotransposom. Panjangnya sekitar 5.000 sampai 15.000 pasang nukleotida. Setiap retrotransposom dibatasi kedua ujungnya oleh long terminal repeat atau LTR yang terorientasi dalam arah yang sama. Retrotransposom bertanggung jawab untuk mutasi klasik genetika pada Drosophila. Selanjutnya itu elemen P. Keluarga elemen P ini merupakan transposon kecil yang berulang dan berakhir pada pasangan nukleotida yang urutannya terbalik. Anggotanya bervariasi dalam hal ukuran. Ada yang panjang 2907 pasang nukleotida yang secara otonom berpindah karena membawa gen pengkode protein transposase. Jika protein tersebut terkait dengan elemen, dapat memindahkan elemen ke posisi lain dengan genom. Jumlah elemen P dalam genom Drosophila bervariasi. Ada yang mencapai 50, beberapa atau tidak ada sama sekali. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika banyak salah kata atau kurang dipahami, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.